Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, saya dari kelas 12 RPL. Di sini saya akan membacakan bab 6 tentang strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Benika yang terjadi di Indonesia merupakan potensi sekaligus tantangan, dikatakan sebagai sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita kekayaan budaya yang akan menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Benika bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bukan ancaman. Dengan adanya benika tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan emosinya lepas kendali. Mudah tumbuhnya persatuan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam interaksi nasional dan atau persatuan dan kesatuan bangsa. Benika sebagaimana diuraikan sebelum, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia. Ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang dihadapi bangsa Indonesia harus dihadapi dengan strategis yang tepat, terutama dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Sebelum memahami strategi untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, tentu saja kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis ancaman di bidang ini. 1. Strategi menghadapi ancaman militer. Keamanan rakyat sementara, Sihan Kamarata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh cukup tinggi. Nantinya model tersebut tetap menjadi pilihan strategi untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai objek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat sementara bercirikan aspek-aspek berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan yang seluruh pada doktrin dan strategis Sihan Kamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksanakan secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya. Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan operasi militer dalam peran OMP. Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai penggadaan kekuatan komponen utama bila diperlukan melalui proses mobilisasi. Kendati kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP. Lepas landas, Batam menuju sarana, namun saat dikejar, pesawat terbang Asia sipil tersebut telah memasuki wilayah Malaysia. 2. Strategi menghadapi ancaman nirmiliter. Ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia adalah merupakan ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan dan sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat laun
dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman tersebut diperlukan strategi tepat. Berikut ini diuraikan secara singkat strategi bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman nirmiliter. A. Strategi dalam menghadapi ancaman bidang ideologi. Strategi di bidang ideologi ditunjukkan untuk mengatasi secara ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar silvasas bangsa dan negara. Strategi ini bidang ideologi Bakeri yang dirumuskan sebagai kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan hidup bangsa yang tidak dapat dipisahkan kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus merupakan ideologi bangsa Indonesia karena dapat mengarahkan bangsa Indonesia dalam bernegara. Strategis menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis berikut. 1. Lapisan terdepan dengan konsep penangkal. 3. Unsur pemerintah yang menghidangi informasi, mendinamisikan kekuatan nasional di bidang informasi yang melakukan operasi informasi imbangan. 4. Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan, melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan diideologikan secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di seluruh tingkat dan jenjang pendidikan. 5. Unsur pemerintah yang menghidapi agama, memberdayakan para pemimpin agama yang menjadi mitra pemerintah dan menyenegeri strategi. 6. Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program melaksanakan bakti TNI secara intensif melalui dengan wilayah kerja unit TNI. B. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang politik. Adapun langkah-langkah ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi ancaman berpolitik dilakukan melalui 2 pendekatan berikut. 1. Pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghadapi kebenekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. C. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Membangun di bidang ekonomi ditunjukkan menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional berdaya saing tertinggi. D. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang nasional budaya. Ancaman yang berdimensi nasional budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal secara permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme dan patriotisme, watak kekerasan yang meletakkan dan berakar berkembang seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antar masyarakat dan konflik antar pemerintah pusat dan daerah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.